Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam episode ini, khususnya dengan anugerah Tuhan, kami bersandar pada kasih karunia-Nya. Kami akan berusaha menjawab tuduhan-tuduhan palsu yang dulu dan sekarang masih mengguncang terhadap kitab Daniel. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Terima kasih. Ini adalah episode terakhir kita tentang kitab Daniel, bahkan kami mendedikasikannya untuk menjawab pertanyaan pemirsa, bahkan orang-orang yang meragukan tentang kitab Daniel. Tapi saya punya pertanyaan di awal, kapankah serangan terhadap Alkitab secara umum dimulai? Kapan hal itu tidak menjadi sasaran serangan? Upaya pertama iblis untuk membangkitkan keraguan tentang firman Tuhan adalah di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Jadi segera setelah Allah berbicara dengan Adam dalam Kejadian pasal 2, ular datang dalam Kejadian 3 mengatakan tentulah Allah berfirman. Racun keraguan muncul dari Kejadian 3 dan seterusnya. Lalu ketika firman tertulis, Tuhan muncul, keraguan dimulai. Hari itu saja setelah berabad-abad keterbukaan ilmiah, orang-orang menganggap bahwa meragukan firman Tuhan adalah hal martabat ilmiah, lalu tragedi dan bencana kritik yang lebih tinggi dimulai. Artinya, menempatkan diri saya melebihi Alkitab dan lihat apa yang dapat diterima pikiran dan menerimanya dengan menolak apa yang tidak dapat diterima oleh pikiran. Tentu saja di antara hal ini akal budi tidak dapat menerimanya, karena semua itu di luar akal budi. Kelahiran perawan, kebangkitan Kristus, mujizat Kristus, mengumumkan peristiwa-peristiwa masa depan, semua ditolak oleh pikiran alami. Bukan karena bertentangan, tetapi melampaui Benar sekali. akal budi. Benar. Iya. Dan jika Allah tidak melampaui akal budi saya, maka dia bukan Allah. Dan sepanjang zaman Alkitab menjadi sasaran segala upaya, keraguan, dan serangan bukan dari orang atau individu saja, tetapi dari berbagai kelompok dan juga sekolah. Tetapi Alkitab berdiri teguh sepanjang zaman sampai sekarang. Ada sebuah cerita saudara ayat yang diceritakan tentang Voltaire yang seorang ateis, seorang pria Prancis yang terkenal, dan dia mengatakan bahwa setelah 100 tahun Alkitab tidak akan ada. 100 tahun berlalu dan Alkitab semakin menyebar. Dikatakan bahwa setelah 100 tahun Kodeks Sinaiticus dijual dari Rusia yang ingin menyingkirkan apapun religius karena revolusi komunis, dan ini dijual seharga $500,000 ke British Museum. Sementara karya-karya Voltaire dijual seharga 0,11 sen dolar. Benar. Firman akan tetap ada dan itu hidup, menetap. Benar. Ketika saya sampai di kitab Daniel, saya ingin memulai terlebih dahulu dengan mengatakan apa yang orang-orang katakan tentang kitab Daniel melalui pasal pertama. Jadi izinkan saya membaca beberapa ayat, dan maafkan jika saya memainkan peran orang yang ragu-ragu, yang meragukan firman Tuhan. Saya hanya mengatakan yang dikatakan para penentang itu, apa yang mereka katakan dalam tulisan. Ada orang yang keberatan secara umum terhadap nubuat Daniel, terutama ketika Daniel mulai berbicara sejak zaman Nebukadnezar dulu. Dia menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah yang mungkin mencapai tahun 65 sebelum Masehi. Nah, kerajaan demi kerajaan sampai beberapa tahun sebelum kedatangan Kristus. Tidak mungkin Daniel akan menulis kecuali setelah melihat peristiwa-peristiwa ini.
Lalu orang yang menulis peristiwa ini harus seumur dengan peristiwa-peristiwa ini. Apa jawaban Anda? Ya, dia melihat peristiwa-peristiwa itu tapi tidak ketika itu terjadi. Karena dia adalah seorang pelihat. Yohanes melihat berlalunya langit dan bumi. Tapi apakah itu berarti dia adalah orang sejamannya? Nabi disebut dalam Perjanjian Lama sebagai pelihat. Mereka berkata bahwa Daniel berbicara tentang peristiwa-peristiwa sampai beberapa tahun sebelum Kristus. Tapi saya katakan pada mereka Anda harus memperhatikan dia bicara tentang peristiwa sampai salib Kristus. Dia berkata setelah 69 minggu. 7 tahun berarti 483 tahun Kristus akan Kristus. dibinasakan. Dia berbicara tentang salib Kristus. Lalu dia bicara tentang kemunculan Kristus. Tidak, dia tidak bicara tentang 100 sebelum Masehi. Tapi siapa yang mengatakan itu? Dia bicara setelah Kristus datang dan untuk masa depan juga. Narasi berkelanjutan yang berbicara tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam kaitannya dengan kita. Tetapi ketika itu ditulis, itu masih ada masa depan bagi mereka. Dan ada hal-hal yang belum digenapi sampai zaman kita, dan itu adalah masa depan. Untuk Daniel, ketika Kristus berbicara tentang Daniel dalam Matius 24 ayat 15, dia tidak mengatakan Daniel sejarawan, Benar. tetapi memanggil Daniel nabi. Apa perbedaan antara sejarawan dan nabi? Sejarawan melihat peristiwa dan mencatatnya. Dia mencatat apa yang telah terjadi. Dia mencatat apa yang telah Dan terjadi. nabi? Nabi berbicara tentang hal yang belum terjadi. Benar. Ya, Benar. itulah Lalu perbedaan antara Daniel sang keduanya. nabi yang melalui mata Nabi. nubuat telah melihat hal-hal yang Benar. akan terjadi. Sejarah memberitahu kita bahwa itu terjadi secara harfiah karena itu adalah memang firman Tuhan. Benar. Ada bagian yang terjadi persis dengan ketetapan yang melampaui pemikiran kita sehingga orang-orang yang tidak percaya mengatakan itu tidak mungkin. Tentu mereka orang yang tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Allah dapat memberikan kitab atau dapat mengetahui masa depan. Mereka mungkin tidak percaya pada keberadaan Allah, tapi ini adalah Benar. masalah mereka. Tapi dapatkah Allah mengetahui masa depan? Tentu saja. Dia adalah pembuat masa depan dan tidak hanya mengetahuinya. Dia adalah pencipta masa depan sehingga dia memberitahu kita hal yang terjadi dengan ketetapan yang akurat. Dan ada bagian lain yang belum terjadi untuk meyakinkan kita bahwa apa yang belum terjadi akan terjadi dengan ketetapan yang sama seperti bagian yang telah terjadi. Seorang yang menolak atau meragukan membandingkan antara Daniel 1 ayat 21 dan 10 ayat 1 serta berkata, Alkitab berkata dalam Daniel 1 ayat 21, Daniel ada di sana sampai pada tahun pertama pemerintahan Koresh. Tetapi kita melihat bahwa Daniel masih ada di sana sampai tahun ketiga Koresh seperti yang ditunjukkan dalam Daniel 10 ayat 1. Apakah ada kontradiksi antara kedua teks ini, Saudara Yos? Tidak sama sekali. Ketika dia berkata Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores, maksudnya dalam pekerjaan itu. Dia berhasil dalam pekerjaannya dan melanjutkan posisinya sampai tahun ke pertama Raja Kores. Tetapi dalam pasal 10 setelah dia meninggalkan posisinya, dia tidak mati. Dia hidup. Misalnya, saya meninggalkan karir saya bertahun-tahun yang lalu tetapi saya masih hidup. Jadi, apa masalahnya bahwa Daniel melanjutkan dalam pekerjaannya sampai tahun pertama Kores, tetapi terus hidup dan bernubuat bertahun-tahun setelah itu? Benar, Apa masalahnya? benar. Seorang penentang juga berkata bahwa dalam Daniel 2 ayat 48, tampaknya Daniel begitu terkenal di Babel. Tetapi kita tidak menemukan namanya disebut dalam Daniel 3 ayat 12 ketika ketiga temannya menolak untuk menyembah berhala emas. Mengapa? Mengapa dia tidak disebut dalam insiden perapian yang menyala-nyala? Ya, itu mungkin tentu saja saya tidak ada pada saat itu. Benar. Saya hanya mengatakan apakah ini masalah yang membutuhkan penyangkal inspirasi, Orang-orang yang menginginkannya dia akan menjadi melihat sebuah masalah. sebagai masalah. Tapi ada solusinya, saya akan memberinya solusi. Ini mungkin solusinya atau mungkin ada yang lain. Mengapa tidakkah dia saat itu ada dalam sebuah misi politik? Diutus oleh raja ke negara yang jauh terutama karena kita diberitahu bahwa raja memuliakan Daniel dan memberinya kedudukan yang besar. Dia mungkin ada di luar Babel. Ini mungkin, atau apakah saya mengatakan solusi yang tidak mungkin? Tentu saja. Seringkali Perdana Menteri misalnya tidak ada di sini karena alasan tertentu. Ini tidak berarti bahwa dia sudah mati atau tidak ada. Tapi karena dia sedang dalam misi atau berpergian. Ini mungkin terjadi pada Daniel. Benar. Maka Terima tak ada kasih. masalah. Juga ada aturan yang mengatakan menyebutkan sebagian tidak meniadakan keseluruhan. Ya. Maksud saya, Alkitab menyebutkan apa yang terjadi dengan 3 dari 4 pria, ini tidak berarti bahwa orang keempat
melakukan sebaliknya, apakah menyembah berhala atau menentang ketiga pria tersebut. Tetapi mungkin dia sedang tidak ada di wilayah tersebut, seperti Anda katakan. Absennya dia di tempat kejadian adalah karena dia sedang tidak ada di sana. Ya, tetapi para penantang mengatakan dia menyembahnya. Atau dia dilempar, lalu dia menyembah. Benar. Dia tidak menyembahnya atau dibuang, maka orang yang logis menerima solusinya adalah bahwa dia berada di luar negeri dalam misi. Benar. Ada juga sebuah keberatan dalam Daniel 5 ayat 1. Dalam Daniel 5 ayat 1 dia berkata bahwa Raja Babel terakhir adalah Belshazzar. Tetapi kita tidak menemukan jejak orang itu, baik dalam sejarah Babel ataupun Yunani. Kedua-duanya mencatat bagi kita bahwa Raja Babel terakhir adalah Nabonidas dan bukan Belshazzar, tetapi Nabonidas. Bagaimana Anda mencari solusinya? Faktanya penentang ini, ya semua penentang tidak memiliki ketulusan. Tapi yang satu ini tidak hanya dia tidak tulus, tetapi dia tidak membaca pasal ini. Membaca pasal ini menegaskan bahwa ini adalah sebuah bukti dan bukan kontradiksi. Mengapa sesungguhnya Nabonidus adalah Raja Babel yang terakhir. Dan Belshazzar adalah orang kedua dalam pemerintahan, bukan raja. Ketika saya membaca misalnya pada ayat 16, dia mengatakan tentang upah yang akan dia berikan akan mempunyai Ketiga, kekuasaan sebagai orang ketiga. Maka dia tidak berkata kamu akan memerintah sebagai orang kedua dalam kerajaan. dia orang kedua. Dia sendiri adalah orang kedua. Siapa orang ke satu? Nabonidus. Kemudian kepada penentang lanjutkanlah membaca pasal ini dan Anda akan mendapatkannya. Alih-alih keberatan belaka. Tetapi sayangnya orang-orang tidak percaya datang kepada Kristus untuk berdebat dengannya. Kristus mendesah dalam rohnya, dan saya pikir Kristus masih mendesah dalam rohnya dengan setiap orang yang tidak ingin mengerti karena mereka menyakiti dirinya sendiri. Seseorang berkata, jika Anda menggores batu, apakah akan terluka? Tapi kamu akan terluka. Luka-luka akan menutupi kamu. Firman Tuhan seperti batu karang. Baik, kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita membaca dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur 119 ayat 89 dan 90 berkata demikian. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Tidak peduli bagaimana Alkitab menjadi sasaran kritik dan banyak orang-orang ragu muncul, itu adalah firman Tuhan yang tegas dan tidak pernah berubah. Kristus, bagi dia segala kemuliaan, berkata dalam Matius 5 ayat 18, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Ya, Kristus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dalam Daniel 5 ayat 31 berbicara tentang Darius orang Media. Keberatan di sini adalah bahwa sejarawan berkata bahwa Darius seperti yang kita pahami mengambil alih kerajaan ketika dia berusia 62 tahun. Tetapi sejarawan berkata tidak ada yang disebut Darius dalam sejarah. Sejarah tidak menyebutkan nama Darius, dia tidak ada dalam Sejarah sejarah. tidak menyebutkan nama Darius. Saudara Yosef, kami menerima pertanyaan ini. Dalam Daniel 5 ayat 31, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika dia berusia 62 tahun. Namun ahli-ahli sejarah berkata tidak ada orang yang bernama Darius orang Media. Ilmu tentang arkeologi adalah ilmu yang berkembang karena selalu ada penggalian baru dan penemuan baru. Seringkali itu mengkoreksi dirinya sendiri. Informasi terakhirnya mengatakan bahwa arkeologi, ilmu tentang reruntuhan dan penggalian menegaskan keberadaan Darius orang Media dan bahwa ada Darius dari Persia dan bahwa Kores menjadikan Darius orang Media sebagai wakil bupatinya seperti yang kita baca di sini. Dan sesungguhnya dia berusia 62 tahun ketika dia mengambil kerajaan Babel dan memerintah atasnya sebagai dada dan lengan perak. Baik, saya akan melanjutkan ke penentangan lainnya dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 26. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus.
Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Para penentang berkata bahwa ini tidak berlaku untuk orang Kristen karena mereka belum sampai di sana. Saya tidak tahu apa arti mereka belum ada di sana dalam kata-katanya. Karena Kristus belum ada di sana. Dia merasa berlebihan memanggilnya Mesias, Sang Raja sebelum kedatangannya. Apakah ada sesuatu yang disebut Kristus? Daniel berbicara tentang apa yang disebut Kristus sebelum kedatangan Kristus. Mohon jawab hal-hal tersebut. Kristus ada selamanya. Tidak hanya sebelum kejadian ini. Dan ini dalam Yesaya 48 ayat 16, pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Pada mulanya adalah firman. Di episode sebelumnya, dari awal hingga akhir kami berkata bahwa kami melihat Kristus di seluruh kitab suci. Kristus adalah subjek Alkitab dari A sampai Z. Mengenai nubuat 70 minggu, meskipun kami sudah menjelaskannya, saya akan membahasnya lagi. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama 7 minggu yang berarti 49 tahun. Lalu 62 minggu sama dengan jumlah 483 tahun. Pada akhirnya Kristus akan disingkirkan padahal tidak bersalah apapun. Ini dihitung pada masa sejak dikeluarkannya tindakan baru Yerusalem pada tahun 445 sebelum Masehi. Itu berakhir tepat pada hari Kristus masuk ke Yerusalem pada hari Minggu. Lalu pada hari Jumat dia disalibkan dan dimakamkan di dalam kubur. Setelah 69 minggu, ada kesenjangan sejarah sehingga kita diberitahu kita tidak mengadakannya, tapi dia berkata, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Ini terjadi pada tahun 70 Masehi. Raja itu akan menemui ajal dalam air bah dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ini adalah kesenjangan sejarah. Kita lalu ceritakan tentang minggu ke-70 yang belum dimulai sampai sekarang. Kita akan berbicara tentang kesenjangan sejarah ini dan minggu ke-70 kemudian. Ada keberatan lain. Benar. Tapi sekarang saya tertarik dengan keberatan yang saya katakan kepada Anda. Nama Kristus. Bahwa nama Kristus datang sebelum kelahirannya. Artinya berarti itu adalah sebuah penemuan yang diperoleh manusia. Dia Tetapi dikenal karena- sebelum dunia dijadikan. Karena Daniel adalah seorang nabi yang melihat masa depan melalui mata nubuat, dan Kristus ada dari kekekalan, lalu dia datang pada waktunya. Ada banyak nubuat yang berbicara tentang dia, bahwa dia akan datang pada waktunya. Benar, Allah berkata kepada Abraham bahwa oleh keturunanmu. Dia tidak mengatakan keturunan-keturunan, tapi keturunanmu yaitu Kristus. Semua bangsa di bumi akan Benar. diberkati. Untuk melanjutkan keberatan dari kesenjangan sejarah, seorang penentang berkata bahwa Daniel 9 ayat ke-24 dan ayat ke-26 tidak berlaku untuk orang Kristen karena Josephus mengatakan bahwa 600 tahun berlalu antara Koresh memanggil orang Yahudi untuk pulang ke negara asal mereka menurut Ezra 1 dan kelahiran Kristus. Di sini dia membuat 70 dimulai minggu dari dimulai Kores. dari Koresh. Dia tidak mengerti, tidak Iya, masalah. Kita perlu menjelaskan ini. Hmm. Dalam kitab Pedoman Para Pencari bagian 11 pasal ke-20, kepulangan orang Yahudi dari pembuangan dan pembaharuan korban-korban di Bait Suci terjadi setelah tahun Koresh melepaskan mereka, yaitu tahun 536 sebelum Masehi. Meskipun 70 minggu adalah 490 tahun, maka jelas bahwa yang dimaksudkan di sini adalah Mesias orang Israel. Ini adalah perkataan orang-orang penentang. Ada beberapa kesalahan yang ingin kita jawab. Awal dari 70 minggu dan di mana mereka berakhir, di mana 70 minggu akan berakhir. Silakan. Awal di sini sangat jelas, ini adalah penerbitan tindakan pembaharuan dan pembangunan Yerusalem. Ini telah dilakukan dalam Nehemia pasal 2 dan tidak berkaitan dengan panggilan Kores atau kembalinya Ezra atau pembangunan kembali Bait Suci. Tetapi pembaharuan Yerusalem dan pembangunannya dimulai pada tahun 445 sebelum Masehi. Kami juga menjelaskan bahwa tindakan Kores bukan tentang pembangunan kembali kota Yerusalem, tetapi Bait Suci Pulang. atau kepulangan. Dan pembangunan kembali Ya, Bait Suci. kepulangan dari pembuangan Ya. dan kembalinya Itu Bait bukan Suci. mengenai kota itu. Namun Ya. bukan mengenai kota itu yang di kemudian hari oleh Raja Artasasta. Artasasta. Pada zaman Nehemia. Baik. Ini adalah 445 sebelum Masehi. Jika kita menambahkan 69 minggu ini, kita sampai di tahun 29 Masehi, hari tepatnya Yesus memasuki Yerusalem. Ada ilmuwan yang menghitung ini hingga hari ini. Benar. Buku itu berjudul Raja yang akan datang oleh Robert Anderson. Baik.
Pada tahun 29 Masehi dan hari Kristus memasuki Yerusalem, lalu Kristus dibinasakan, lalu penghitung berhenti. Lalu begitu berhenti. Lalu 69 minggu dari tahun-tahun telah berlalu, 483 tahun, dan masih ada minggu terakhir. Ya. Ini adalah kesenjangan waktu dari salib Kristus sampai Kesenjangan sekarang. waktu. Kita berada di panggung yang terpisah Kesenjangan antara sejarah. minggu ke-70 dan minggu ke-69. Benar, Benar? benar. Tentu saja peristiwa-peristiwa minggu lalu adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Itu dibagi dalam Alkitab menjadi 2 bagian, 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Paruh kedua disebutkan dalam Alkitab sebagai 42 bulan dan 1260 hari, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini Benar. terkait dengan minggu terakhir. Benar. Terima kasih. Izinkan saya mengambil satu keberatan terakhir. Saya berharap Anda bersabar dengan keberatan-keberatan ini. Ada keberatan tentang pasal 11. Pasal 11 mereka mengatakan semua itu adalah sejarah, peristiwa yang sangat akurat, yang disaksikan sejarah. Semua itu ditulis bukan dalam sejarah suatu kerajaan, tetapi dalam sejarah beberapa kerajaan yang mencapai sangat dekat dengan kelahiran dari Kristus. Tidak mungkin Daniel menulis ini. Tentu saja ini kontemporer. Apa jawaban Anda terhadap tuduhan tersebut? Tidak mungkin bagi Daniel untuk menulis peristiwa seperti itu jika dia bukan seorang penulis yang diilhami. Jika dia menulis sendiri, tentu saja saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi ketika Allah memberikan inspirasi dan wahyu kepada Daniel, akankah Daniel mampu jika saya mengajukan pertanyaan lain? Apakah Allah tahu? Tentu dia tahu. Lalu jika Daniel sebagai manusia biasa, dia tidak bisa. Tetapi jika Tuhan menulis, apakah ada sesuatu yang tersembunyi bagi Tuhan sama sekali? Dia berkata dalam Yesaya 46 tentang Allah yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tentu saja pasal ini luar biasa. Karena sejarah memang dijabarkan dengan mengagumkan. Anda tahu, bahkan jika itu adalah sejarah, itu luar biasa. Tapi itu bukan, itu adalah nubuat. Benar. Daniel bukan seorang sejarawan, dia adalah seorang nabi. Dia merangkum periode 300 tahun dalam beberapa kalimat yang akurat. Dan dia tidak memberikan rincian ketika dia tidak mau. Dia mengoper dengan cepat tetapi akurat. Ketika rincian dibutuhkan, dia memberikannya. Tetapi dengan tepat juga. Mengapa? Karena dia menulis di bawah pengilhaman. Daniel menulis di bawah pengilhaman. Kita percaya bahwa Allah mengetahui segalanya dan bahwa Allah adalah sumber dari kitab ini. Jadi kami menghormati kitab ini dengan segala hormat yang semestinya sebagai firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Kita ingatkan pemirsa dengan peristiwa sejarah yang disebutkan dalam pasal 11. Mohon ingatkan kami tentang hal itu, sehingga mereka meninjau sejarah jika mereka mau dan membacanya untuk melihat dan menerapkannya. Bagaimana apa yang disebutkan Alkitab digenapi dalam buku sejarah. Ketika kita membaca tentang putri Raja Mesir yang pergi ke Aram dan putri Raja Aram datang ke Mesir, ini benar-benar terjadi. Kita diberitahui bahwa keduanya duduk di satu meja untuk bernegosiasi karena keduanya berbohong satu sama lain. Itu persis terjadi dalam sejarah. Di sini kita diberitahu sebuah nubuat. Dalam buku sejarah kita menemukan sejarah diceritakan. Sejarawan tidak tahu bahwa apa yang mereka tulis Benar. dengan cepat dan secara ringkas adalah apa yang terjadi di sini sebelum itu terjadi dalam ratusan tahun. Dia berbicara tentang menggerakkan Yunani oleh Persia, Benar. pintu masuk barat ke timur di bawah Alexander Agung. Alexander Agung. Lalu dia hancur dan keluar darinya ada 4 kerajaan, lalu dia berfokus pada 2 dari 4 kerajaan tersebut. Di Mesir, Raja Selatan, dan Aram, yaitu Utara. Dan dia berbicara tentang peristiwa-peristiwa dan Kleopatra, kita di hadapan rincian-rincian yang sangat-sangat Sangat akurat. akurat. Saya telah mengatakan sebelumnya selama penjelasan kita tentang pasal ini. Di sini digenapi nubuat yang paling kuno, nubuat Nuh dalam Kejadian pasal 9 ketika dia berkata Allah menuliskan kiranya tempat kediaman Yafet dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Melalui Alexander Agung, Allah memperbesar Yafet dan dia tinggal di kemah-kemah Sem. Dia mencapai India, semua ini adalah kemah-kemah Sem. Eropa datang ke Eropa Asia. menyeberang Asia. Karena Nuh juga datang setelahnya. Sesudah saya tidak tahu. Tetapi firman Tuhan itu benar dan tepat Benar. karena itu adalah firman Benar. Tuhan. Kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin. Dalam pasal 12 kita tahu bahwa setengah dari 7 tahun adalah 1260 hari. Tetapi di sini dia mengatakan 1290, lalu 1335 hari. Apa penjelasan dari perbedaan ini? Silakan Saudara Yosef. Setiap bilangan
ini bicara tentang era yang berbeda. 1260 hari berbicara tentang masa kesusahan besar. Ini disebutkan dalam hari dan bulan, 42 bulan. Dan dalam tahun 1 masa dan 2 masa, dan setengah masa dia menambahkan kepada mereka 30 hari lalu tambahkan padanya 45 hari. Semua periode tambahan adalah 75 hari dibagi menjadi 30 dan 45. Apa yang terjadi di 30 dan 45? Kita tidak diberitahu, tetapi kita dapat menguranginya dari firman Tuhan. Apa yang terjadi ketika Kristus menampakkan diri, dunia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Seluruh dunia dalam perang, kelaparan dan masalah, kondisi yang sangat menyedihkan dan mengharukan ketika dia berkata, berbahagialah mereka yang menunggu dan mencapai 1335 hari, berbahagialah mereka yang menunggu sampai waktu itu. Karena tidak semua kecuali banyak yang akan mati dalam penghakiman yang hidup dan yang lainnya, dan dalam peperangan Kristus terhadap orang jahat. Lalu pemerintahan milenium akan dimulai selepas 1335 hari. Periode transisi dari kekacauan total ke perdamaian yang luar biasa di seluruh dunia akan memakan waktu 75 hari, di mana semua pasukan musuh akan dihancurkan. Penghakiman orang hidup, membangun bait suci, banyak hal untuk berpindah dari satu periode ke periode lainnya. 75 hari ini dibagi menjadi 30 hari pada awalnya untuk menghancurkan semua kejahatan. Lalu 45 hari untuk mendirikan kerajaan, dia akan menghakimi orang yang hidup lalu membangun bait suci. Anda menunjukkan dalam studi kita tentang pasal 12 di episode sebelumnya bahwa selama 30 hari Kristus adalah seperti Daud yang berperang dan menghancurkan musuh-musuhnya. Benar. Dan dalam 45 hari, Kristus seperti Salomo yang membuka jalan bagi kerajaan tersebut. Benar. Tuhan memberkati Anda, saya amat menikmati belajar bersama Anda. Saya ingin mengatakan bahwa keberatan-keberatan akan terus diajukan selama iblis menganggap Alkitab sebagai musuhnya. Dan selama manusia mempercayai iblis dan memasukkan Allah. Benar, tetapi kita akan tetap berpegang teguh pada firman. Benar. Kita memiliki firman nubuat yang akurat, yang terkonfirmasi. Yang akurat, kita harus melekat pada Alkitab. Kita tidak keluar dari akal budi, tetapi tertulis tentang Kristus di seluruh Alkitab. Kita memiliki tumpuan kaki yang kuat. Kita memiliki bukti untuk apa yang kita yakini, karena setiap firman Tuhan adalah murni. Benar. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Tuhan menjaga. Kita telah di akhir kitab ini, akhir dari pengajaran tentang kitab Daniel. Dengan anugerah Tuhan, kita akan membahas kitab-kitab lainnya. Benar. Saudara Yosef, ini giliran Anda untuk melihat ke kamera dan berbicara pada para pemirsa untuk memberi gagasan yang Anda lihat dalam kitab Daniel. Dalam kitab ini saya merasakan betapa kosongnya manusia dan sepele dan kurang pemahaman atau kepala kosong. Karena mereka mengejar hal-hal yang tidak berharga. Dalam pasal 11, peperangan memenuhi pasal ini. Dan untuk apa? Kekosongan manusia, kebohongan, dan pengkhianatan manusia. Tetapi di balik semua itu, Allah memiliki tujuan dan memenuhi kehendaknya terlepas dari manusia. Pada akhirnya, kerajaan Mesias harus memenuhi segenap sudut bumi dan kebaikan dan damai sejahtera dan kebahagiaan akan datang kepada semua orang. Ketika Kristus datang dan memerintah dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.